wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Sri Utami Ningsih, guru biologi dan PKWU dari SMA Negeri 1 Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam pembelajaran biologi, khususnya materi enzim, biasanya hanya mempelajari peranan enzim di dalam metabolisme tubuh manusia. Sedangkan peranan enzim yang memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar itu belum banyak dibahas. Padahal peranan enzim untuk di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati itu sangat penting dan banyak sekali yang bisa dilakukan atau bisa dibuat produknya di dalam proses pembelajaran. Ada materi enzim dengan tujuan pembelajaran pemanfaatan enzim dari keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Masih kerap ditemukan murid yang belum mendapatkan ide untuk melaksanakan proyek membuat produk apa dan bagaimana cara membuatnya. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan yang mampu memfasilitasi murid agar memperoleh pengetahuan yang memadai tentang berbagai macam penelitian terkait pemanfaatan enzim dari keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Literasi inovasi produk apa dan bagaimana cara membuatnya dapat dilakukan siswa dengan membaca jurnal penelitian, melihat video pembuatan produk, dan mendiskusikan apa produk yang akan mereka buat bersama kelompoknya. Dalam hal ini saya memfasilitasi siswa dalam mendorong tumbuh kembangnya kepemimpinan murid dalam suara, pilihan, dan kepemimpinan murid atau yang lebih dikenal dengan student agency. 5 proyek mekar merupakan akronim dari literasi ilmiah dan pameran hasil belajar berupa produk proyek. Sedangkan diferensiasi yang dilakukan merupakan diferensiasi produk dalam rangka memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap proyek yang akan mereka lakukan agar mendorong kepemimpinan murid atau student agency. Pertama-tama anak diberi kebebasan untuk membuat kelompok proyek sesuai dengan kesepakatan kelas. Langkah kedua, anak-anak diberi kesempatan untuk berliterasi ilmiah dengan cara berdiferensiasi, yakni bisa menggunakan Google Scholar, YouTube, Z-Library, tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Hasil literasi mereka per individu akan disimpan dalam aplikasi 5 proyek mekar. Kemudian membahas kapan akan dilakukan proses pembuatan produk proyeknya, maka ditentukanlah hari mereka melakukan praktek produk. Ya, kemudian anak-anak ini melakukan praktek, misalnya ada anak yang memilih untuk membuat tipam, maka anak menentukan hari, tanggal, alat bahan, kemudian cara kerja dari hasil literasi mereka untuk dilakukan praktek di laboratorium. Kemudian mereka dapat mendokumentasikan proses pembelajarannya mulai dari literasi, hasil diskusi, kemudian juga hasil video praktek mereka, kemudian hasil-hasil dari praktek proyek mereka ke dalam sebuah aplikasi yang bernama 5 proyek mekar. Yang di sini ada menu-menunya, antara lain menu identitas, ini berisi nama kelompok, kemudian nomor jurnal yang ia baca, judul dan topik jurnal mereka, per individu dari kelompok mereka masing-masing yang mendukung produk yang ingin mereka buat, kemudian tanggal membaca jurnal, jumlah halaman jurnal, kategori jurnalnya, kemudian nilai yang dimunculkan pada jurnal, ringkasan jurnal, dan terakhir hasil dari produk proyek inovasi yang sudah mereka buat saat praktek. Dari sini produk proyek yang mereka buat, mereka bisa mengupload link video mereka, kemudian bisa mengupload manfaat, juga peran dari produk mereka, manfaatnya, kelebihan dibandingkan dengan produk yang lain. Murid-murid memiliki produk yang bermacam-macam. Ada yang produknya berupa sabun dari berbagai bahan, baik itu buah dari keanekaragaman hayati di sekitar, daun, kemudian rempah-rempah. Ada yang produknya berupa lip balm dari berbagai macam tanam-tanaman dan buah-buahan.
Kemudian ada juga produk-produk yang berupa snack-snack yang bergizi yang merupakan vitamin yang merupakan bagian dari enzim. Produk-produk anak-anak memiliki diferensiasi yang beragam. Di sini menunjukkan diferensiasi produk. Berikutnya, pada menu kepemimpinan murid tergambar 3 macam pokok menu, yakni 1 menu voice, itu yang diukur kemampuan anak dalam memberikan gagasan dan pandangan dalam kelompok. Ini diberi skor 1 sampai dengan 4. Skor 1 ini bernilai kurang, skor 2 bernilai cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Berikutnya untuk voice yang kedua, yang diukur adalah anak memberikan kontribusi pada proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Sama dengan yang pertama, diberi skor 1 sampai dengan 4. Untuk kepemimpinan murid yang kedua, yang diukur yaitu choice atau pilihan. Yang pertama, anak mampu memilih bahan alami yang digunakan untuk membuat produk. Ini juga diberikan skor 1 sampai dengan 4. Choice yang kedua adalah anak mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau cara membuat produk. Ini juga diberikan skor 1 sampai dengan 4. Dan kepemimpinan murid yang ketiga yaitu mengukur ownership. Bagian yang diukur yaitu anak aktif dalam bekerja kelompok. Ini diberikan skor 1 sampai dengan 4. Yang kedua, anak memiliki semangat dan motivasi yang baik dalam kelompok. Ini bisa dilakukan pengukuran melalui pengamatan atau observasi secara langsung. Anak juga diberi skor 1 sampai dengan 4. Demikian untuk kepemimpinan murid, akhirnya dapat terukur dari 3 komponen voice, choice, dan ownership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Anda Wiwi Djasuti MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok, siap pendukung Bu Utami karena memang Bu Utami layak untuk mengikuti lomba aplikasi 5 proyek mekar dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Dwi Cahyanti, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Ponggok. Saya mendukung Ibu Sri Utami Ningsih untuk mengimplementasikan aplikasi 5 proyek mekar dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid di SMA Negeri 1 Ponggok, dan mendukung Ibu Sri Utami Ningsih untuk mengikuti HGN tahun 2023. Saya Mevalandari dari kelas 12 MIPA 2. Saya merasa terfasilitasi dengan pembelajaran biologi oleh Bu Sri Utami Ningsih. Dengan gaya belajar saya kombinasi audio, visual, dan kinestetik. Karena bimbingan dari beliau, saya mendapatkan juara 3 KSN Biologi tingkat kabupaten. Saya merasa bersyukur atas ilmu yang saya dapatkan dan terbantu oleh bimbingannya. Semoga Bu Sri Utami sehat selalu dan dimudahkan segalanya. Saya akan terus mengembangkan ilmu yang saya dapatkan untuk masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aplikasi 5 proyek mekar ini, anak-anak yang sebelumnya belum memiliki inovasi untuk membuat produk apa, proyek apa, akhirnya memiliki kemampuan untuk membuat proyek dan produk yang berbagai macam. Kemudian anak juga mampu untuk mempraktekkan student agency atau menerapkan voice, choice, dan ownership, sehingga student agency itu juga mampu atau bisa dilakukan oleh murid itu sendiri. Demikian, semoga aplikasi 5 proyek mekar ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.